Hai semuanya, selamat datang lagi di program Notepin Labs. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir atau mampir lagi ke sini buat belajar bareng. Oke, video kali ini adalah video pertama dari series Inovasi Model Bisnis. Di series ini kita nggak cuma bicara soal teori, tapi kita akan coba bereksperimen bareng buat paham gimana sebuah bisnis bisa bekerja. Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Dalam konteks bisnis, pernah nggak kamu merasa sangat percaya diri sama ide kamu sendiri? Saking yakinnya kamu mikir ide brilian atau produk canggih yang kamu bayangkan ini pasti sukses di pasar. Tapi kenyataannya, ide itu cuma sebuah benih yang perlu kita perlakukan dengan baik buat bisa tumbuh. Sebuah ide membutuhkan mekanisme strategis supaya bisa berkembang, diterima pasar, dan pada akhirnya menghasilkan. Tanpa mekanisme yang jelas, ide sehebat apapun akan sulit berkembang. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus menyamakan persepsi bahwa bisnis itu bukan cuma soal jualan barang atau jasa. Inti sebenarnya dari bisnis adalah tentang menciptakan nilai buat orang lain dan memperoleh keuntungan. Coba bayangkan ya, kamu lagi jalan di bawah matahari yang begitu terik, terus kamu haus. Pas kamu beli sebotol air dingin di pinggir jalan, yang kamu beli itu sebenarnya bukan cuma botol plastik dan airnya, tapi kamu beli kesegaran dan hilangnya rasa haus pada saat itu juga. Itulah yang disebut nilai dari sebuah produk yang ditawarkan oleh si penjual. Nah, model bisnis bisa dibilang mekanisme atau cara main yang kamu gunakan buat menciptakan, menyampaikan, dan memastikan kamu dibayar dari nilai tadi. Ini adalah sebuah rencana strategis supaya organisasi kamu bisa terus berjalan secara berkelanjutan. Dalam bisnis, tentu banyak sekali tantangan, dan tantangan ini seringkali melahirkan sebuah inovasi. Biasanya ada dua pemicu besar yang memaksa kita buat bergerak atau berinovasi. Pertama, pasar yang jenuh. Bayangkan kamu jualan produk yang bagus, tapi sekarang semua orang sudah punya produk itu. Penjualan mentok, nggak ada pembeli baru, dan pembeli lama nggak butuh barang baru dalam waktu dekat. Di titik ini, kamu nggak bisa lagi tumbuh cuma dengan cara jualan barang yang sama ke orang yang sama. Pemicu kedua bahkan lebih agresif, yaitu gempuran teknologi. Kita sudah lihat gimana internet, robotik, dan sekarang AI merubah segalanya dalam sekejap. Teknologi bikin segalanya lebih murah dan super cepat. Coba ingat lagi nasib kaset atau CD. Begitu teknologi streaming datang, model bisnis jualan kaset atau CD langsung jadi nggak relevan. Kalau kita diam saja saat lingkungan berubah seperti ini, kita jadi ketinggalan zaman. Nah, saat tantangan kayak gini datang, ada dua tipe organisasi. Tipe pertama adalah reaktif. Mereka ibarat orang yang baru sibuk cari air setelah rumahnya kebakaran hebat. Mereka berubah karena terdesak, karena profit sudah terjun bebas, dan menerima tekanan dari kompetitor. Biasanya di tahap ini semuanya sudah terlambat. Tapi ada tipe kedua, yaitu proaktif. Mereka ini para visioner yang seolah punya kemampuan membaca masa depan. Saat mereka masih kaya, saat bisnis masih stabil, mereka justru sudah berinvestasi buat mengubah cara main sebelum pasar berubah. Ini ibaratkan memperbaiki atap rumah sebelum musim hujan datang. Inilah alasan mengapa mereka bisa menjadi pemimpin pasar. Jadi, poin pentingnya sederhana. Inovasi dalam model bisnis itu bukan cuma soal apa yang kamu jual, tapi tentang gimana caramu berbisnis dalam menangkap peluang di dunia yang terus berubah. Tapi pertanyaannya, gimana caranya kita bisa menjalankan bisnis dengan baik dan berinovasi kalau kita sendiri bingung tentang apa yang kita lakukan? Terlalu banyak variabel, terlalu banyak hal yang harus dipikirkan. Agar semua terlihat jelas, kita butuh sebuah peta navigasi yang sering disebut Business Model Canvas atau BMC. Coba bayangkan, cuma lewat satu lembar kertas ini,
kamu bisa merangkum seluruh anatomi bisnismu. Di sini semuanya terlihat jelas, mulai dari masalah siapa yang sebenarnya mau kamu selesaikan, solusi brilian apa yang kamu tawarkan, sampai gimana cara kamu dapat cuannya. Tapi perlu diingat, BMC ini jangan cuma dijadikan pajangan setelah dibuat. Gunakan ini sebagai cermin buat mengevaluasi bisnismu secara berkala. Karena kita tahu, dunia bergerak begitu cepat. Keberhasilanmu di tahun pertama bisa aja di tahun selanjutnya malah jadi sebaliknya. Kalau kamu berhenti mengevaluasi dan berinovasi pada cara mainmu, bisa aja kamu jadi nggak relevan di masa depan. Kita harus terus bergerak sebelum pasar yang memaksa kita berubah. Jadi kesimpulannya, punya ide brilian itu memang keren buat memulai. Tapi model bisnis yang matang itulah yang bakal bikin ide kamu tetap bernapas dan bertahan melewati keadaan pasar yang nggak menentu. Kalau diibaratkan ide itu adalah benih, maka model bisnis adalah tanahnya. Kita nggak cukup cuma punya benih yang bagus tanpa tanah yang subur. Di video selanjutnya kita bakal breakdown satu persatu setiap blok dari BMC ini secara mendalam. Kita bakal mulai dari pondasi yang krusial, yaitu customer segment. Kita bakal belajar bareng gimana cara menentukan siapa target pengguna yang mau kamu layani, sampai apa yang benar-benar jadi masalah mereka. Oke, sekian video kali ini. Semoga materinya bermanfaat ya. Sampai ketemu di video series Not Been Lab selanjutnya. Terima kasih. Hai semua, terima kasih sudah menontonnya. Jangan lupa subscribe kalau kalian suka channel ini.